UMSU FM, sentralnya anak muda banget. MBKM Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Hey kamu yang muda, ngetrend dan gaul, tonggongin terus 91,6 UMSU FM. Ya, selamat siang teman muda. Bersama Adrian nantinya sampai 1 jam ke depan kita bakal membahas seputar perkenalan program beasiswa Indonesia Cyber Education Institute ya teman muda. Dan pastinya bakal menemani kamu untuk kamu yang mahasiswa UMSU pengen tahu ya seputar beasiswa, pengen menjadi mahasiswa berprestasi nih ya kan. Langsung aja dengerin karena 1 jam ke depan Adrian akan menemani kamu nih. Dan juga Adrian gak sendirian. Ntar kita kenal-kenalan dulu ya. Karena di sini Adrian gantengnya sendirian nih. Karena bintang tamu kita spesial nih ya teman muda, 2 wanita cantik. Ntar kita bakal perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya teman muda, agar kita nggak penasaran lagi ya dengan program ini, karena ini diselenggarakan langsung oleh MBKM ya teman muda. Langsung aja deh kita sapa ya. Udah nggak sabar nih dari tadi udah nungguin ya teman muda. Langsung aja kita sapa, ini ada Ibu Aisyah Novita SPMP. Selamat pagi Ibu. Wah, pagi karena kita harus tetap semangat pagi, Ibu. Iya, walaupun udah siang ya kan. Oke, selamat siang untuknya Cynthia. Ya, selamat siang. Wah, tadi karena pagi ya kan, ini kita jadi siang, udah berubah jadinya. Langsung aja deh kita tanya-tanya terlebih dahulu. Kalau Adrian tanya-tanya dulu ke Ibu Aisyah terlebih dahulu, boleh nggak nih? Boleh ya. Apalagi ini kita sudah membahas tentang program-program yang pastinya program beasiswa ini merupakan salah satu program yang dinantikan oleh mahasiswa-mahasiswi UMSU pastinya Bu. Dan juga mereka kadang nggak tahu nih informasinya dapat dari mana dan juga cara mengaksesnya bagaimana. Boleh dong Bu, bisa dijelaskan mengenai program beasiswa ICE ini seperti apa? Baik, ini untuk program beasiswa ICE Institute atau Indonesian Cyber Education Institute ya. Ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi bekerja sama dari Kemenristekdikbud, bekerja sama dia dengan Universitas Terbuka UT, ya kan? Jadi program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri dan yang swasta untuk dapat mengambil mata kuliah dari berbagai perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang papan atas dalam negeri dan perguruan tinggi ternama luar negeri. Ini gratis, secara gratis. Jadi program ini juga bisa memperkaya pengalaman belajar dari mahasiswa dengan menempuh mata kuliah secara bebas dan gratis di perguruan tinggi terkemuka di dalam dan luar negeri. Oke, gitu. Jadi memang beasiswa ini sangat ya Bu ya, sangat bermanfaat sekali untuk mahasiswa pastinya. Benar, ya Bu ya. Dan juga apalagi mahasiswa ini kan mungkin nggak tahu gitu ya kan Bu. Apalagi ini ada pendengar kita banyak ini mahasiswa-mahasiswi UMSU yang pengen mengetahui program beasiswa ini. Kita ke Cynthia dulu nih. Cynthia nggak sabar kayaknya mau ngomong dari tadi ya. Oke Cynthia, gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, ini kalau Cynthia ini merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti program beasiswa ini ya? Iya benar. Wah, luar biasa sekali. Boleh dong ya cerita gimana sih awal kamu bisa dapat info tentang program beasiswa ICE ini? Awalnya itu kan dari media sosial, itu Instagram Kampus Merdeka UMSU. Jadi di situ lewat dari beranda kan ada flyer mengatakan bahwa akan adanya sosialisasi program ICE. Seperti itu. Oh, jadi dari sosial media itu jadi tahu ya programnya. Iya. Pastinya sangat menyenangkan sekali ya bisa menjadi salah satu bagian dari beasiswa ini ya. Iya, seneng banget lah. Oh, gimana rasanya ketika diumumkan nih menjadi salah satu mahasiswa yang dapat nih untuk mengikuti beasiswa ICE ini? Iya, nggak nyangka juga. Soalnya kan kemarin waktu sosialisasi katanya hanya beberapa mahasiswa yang bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut program beasiswa ini. Wah, berarti seleksi betul-betul seleksi ya? Iya. Nggak semua ketika kita daftar nih. Biasanya kan mungkin ada yang daftar, oh lulusnya itu enggak ya? Enggak. Diseleksi terlebih dahulu. Wah, pastinya kalau kamu nih ya teman muda penasaran tentang syarat-syarat, Bu Aisyah nih jagonya untuk memberitahu informasi tersebut. Kita ke Bu Aisyah lagi nih ya Bu ya. Boleh Bu beritahu nih kira-kira kriteria khusus ada nggak sih atau syarat-syarat untuk mahasiswa yang ingin mengikuti program beasiswa ICE ini? Iya, jadi untuk mendapatkan sesuatu yang baik tentu juga ada syarat-syaratnya. Benar. Gitu ya. Perguruan tinggi kita di UMSU ini sudah terakreditasi BAN PT. Kemudian
kita juga nanti akan memberikan surat rekomendasi dan fakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi ataupun rektor ya. Kemudian kalau dari mahasiswa sendiri sih sebenarnya dia boleh dari program diploma ataupun sarjana. Tapi ada yang minimal semester 5. Jadi banyak sebenarnya yang semester 3 itu sudah pingin ikut gitu ya, tapi belum bisa karena mata kuliah yang tersedia di ICE Institute ini maupun yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri itu dia mata kuliah untuk yang semester 5 ke atas ya. Kemudian memiliki IPK minimal 3,0 pada skala 4. Kemudian lolos seleksi dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, kalau untuk yang di dalam negeri sendiri itu tidak ada persyaratan khusus lain. Kalau mau ngambil yang beasiswa edX itu ada persyaratan khususnya, harus punya tes sertifikat kemampuan berbahasa Inggris ya. Jadi juga dia memiliki range score-nya minimum untuk nilai tes kemampuan berbahasa Inggris. Misalnya nih untuk yang skor English-nya 320, kalau untuk yang TOEFL paper 475, TOEFL IBT 49 sampai 50, IELTS minimal 4,5 seperti itu. Nanti ada beberapa dari mahasiswa yang memang misalnya belum punya sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris bisa juga mengikuti, namun untuk yang di dalam negeri gitu. Oke, jadi bukan berarti mahasiswa baru yang kayak masih semester 1, semester 2 belum bisa ikut ya Bu ya? Iya. Berarti harus di semester 5 ke atas gitu ya Bu? Iya. Apalagi karena ada ya Bu ya, di awal-awal kuliah itu biasanya ada mata-mata kuliah untuk bahasa Inggris itu menjadi salah satu syarat wajib ya. Kalau misalnya mahasiswa ini harus mengikuti mata kuliah tersebut. Ya untuk kamu teman muda itu tadi ya persyaratan ya nggak mudah, pastinya butuh usaha juga ya, apalagi belajar dan juga harus menempuh 5 semester terlebih dahulu nih baru bisa mengikuti program beasiswa. Dan ini ya kita tanya-tanya lagi ke Cynthia ya, pastinya banyak sekali hal-hal menarik dan juga cerita-cerita unik dong ya tentang bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah beasiswa ini dengan informasi-informasi yang didapatkan melalui media sosial juga. Pasti banyak sekali kesan-kesannya ya. Kira-kira apa sih yang membuat kamu tertarik nih Cynthia untuk mengikuti program beasiswa ICE ini? Nah, jadi ketika sosialisasi itu dikatakan bahwa program beasiswa ICE itu adalah program belajar online dari yang kita bisa belajar di berbagai universitas yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Nah, jadi di situ kita bisa mengikuti berbagai mata kuliah, boleh yang dari jurusan masing-masing atau enggak. Nah, selain itu juga ada benefit konversi, Kak. Konversi mata kuliah ya? Konversi dan adanya sertifikat. Wah, itu yang membuat Cynthia jadi tertarik ya? Iya. Pastinya, wah luar biasa sekali. Dan juga dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi juga? Mungkin iya ya Bu. Iya, dinobatkan sebagai mahasiswa prestasi karena memang UMSU ini sangat mengapresiasi mahasiswa-mahasiswi UMSU-nya untuk mengikuti segala kegiatan yang ada di kampus dan juga program-program yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Wah, luar biasa sekali. Untuk kamu teman muda yang pengen ya jadi seperti Cynthia, langsung aja ya cari tahu informasinya. Bisa diakses melalui sosial media apa nih Bu? Boleh di IG ada, di IG UMSU ada. Di IG UMSU ya Bu ya? UMSU. Kira-kira ada akun khususnya nggak Bu? Kira-kira di sosial medianya? Akun khusus belum ada. Belum ada ya. Jadi nanti bakal diinformasikan melalui Instagram UMSU Medan ya Bu ya? Sudah diberitahu. Wah, luar biasa sekali. Jadi untuk kamu teman muda yang pengen mengetahui informasi tentang beasiswa ini, bisa kamu langsung cek tuh ya Instagram. Jadi Instagram itu bukan scroll yang mungkin yang buat kita menjadi ketawa-ketawa ya. Tapi bisa dong ya sekali periksa tuh ataupun mencari tahu informasi mengenai beasiswa ini di IG UMSU Medan. Wah, luar biasa sekali nih. Dan ya Bu, Bu Aisyah pasti banyak sekali ya keunggulan mahasiswa ya kan yang bisa didapatkan gitu kan. Kira-kira apa sih yang menjadi keunggulan dari mahasiswa yang sudah pernah nih mengikuti program beasiswa ICE ini dengan mahasiswa yang tidak mengikuti program beasiswa ICE? Ya, keunggulannya yang pasti mahasiswa akan menjadi lulusan yang lebih handal gitu ya, untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa menjadi lulusan yang handal. Kemudian mahasiswa sebenarnya yang mengikuti program ini mendapatkan seperti yang dikatakan Cynthia tadi, mendapatkan konversi nilai gitu ya, sebanyak 20 SKS. Kemudian dia juga
alhamdulillah Cynthia mendapat nilai A semua, Nilai A gitu di semua, 20 SKS gitu ya kan. Kemudian bisa menambah relasi juga karena bisa menambah teman-teman untuk yang di dalam negeri dari berbagai pulau gitu ya, dari kemudian dari berbagai negara untuk yang di luar negeri seperti itu. Jadi ini kan termasuk kalau untuk yang di luar negeri di edX itu bisa ambil mata kuliah kayak di Harvard gitu ya kan, Oxford. Jadi MIT banyak sekali yang bisa diambil, ada sekitar 1420 mata kuliah untuk yang di luar negeri itu. Jadi bisa dipilih. Kalau untuk yang di luar negeri itu biasanya kalau dikonversi untuk satu mata kuliah, kalau yang kita berbayar untuk edX ini itu sekitar 7.500.000. Iya, satu mata kuliah. Kita diberikan kesempatan 2 maksimal untuk mengambil itu. Jadi kan kalau ini juga terbuka sebenarnya bukan hanya untuk mahasiswa tetapi juga untuk dosen. Untuk dosen juga ya, dan Bu, juga tendik gitu ya. Kalau untuk dosen itu bisa mendapatkan KUM. Ya, pastinya bisa mendapatkan KUM yang memang dibutuhkan karena kalau ini kan dia terkait dengan durasi belajarnya. Durasi belajarnya nanti semakin banyak durasi belajar otomatis semakin banyak juga KUM yang bisa diperoleh gitu ya kan. Jadi bermanfaat sekali sih, bukan cuman untuk mahasiswa aja ini adik-adik tapi juga untuk dosen. Gitu. Tapi pelaksanaannya masih online ya Bu ya? Semuanya online. Masih online. ya. Kira-kira untuk pelaksanaan secara offline ada nggak tuh Bu rencana? Kalau offline karena ini kan dia kerjasama dengan UT Universitas Terbuka, memang dia offline, online. Maaf, online. Tapi ada sebagian yang memang dalam bentuk Zoom meeting seperti itu. Wah, berarti ini cukup maksimal juga ketika sudah dilaksanakan secara online ya Bu ya, dan banyak sekali manfaat-manfaat. Apakah ini dilakukan sebelum pandemi atau gimana Bu? Atau pas waktu pandemi kemarin? Ini dia untuk yang batch kedua atau periode yang kedua, dia baru 2 semester. Yang kedua ya, yang sebelumnya memang dilakukan ketika pandemi. Baru dilakukan iya. Sebelumnya belum ada ya Bu ya? Belum ada. Untuk itu makanya pelaksanaan itu baru dilakukan secara online aja, belum ada secara offline gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya teman muda, ternyata program beasiswa ini bukan hanya untuk mahasiswa, bisa juga untuk dosen-dosen. Ini banyak nih yang dosen mungkin yang dengerin. Jadi bisa banget yang mengikuti program beasiswa ini yang pastinya bakal banyak sekali keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan. Langsung aja deh kita tanyakan ke Cynthia, pastinya sudah merasakan keunggulan tersebut dong ya. Oke Cynthia, kira-kira boleh tahu dong ya di mana penempatan belajar kamu nih, dan apa aja nih yang membuat kamu sangat semangat untuk belajar di tempat tersebut? Kebetulan saya itu mendapat kesempatan untuk belajar di 2 tempat, yaitu di AFEB, Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan di BINUS. Jadi di situ ada pilihan mata kuliah yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi hal yang membuat saya sangat semangat itu karena mata kuliah pilihannya itu sebelumnya belum pernah saya rasakan. Jadi saya di situ bisa merasakan mungkin ilmu yang lebih banyak lagi ada di kampus, dan juga penambahan ilmu dari luar Universitas UMSU. Wah, Cynthia selain mengikuti program beasiswa ini ada kegiatan lain nggak di luar? Nggak ada sih, cuman kemarin itu udah daftar juga MSIB, itu kan udah yang angkatan inilah lolos Stupen, studi independen. Cuman kan belum berjalan, nanti mulai tanggal 18 kalau nggak salah. Wah, gimana dari reaksi dari teman-teman mahasiswa lain? Atau ada yang bilang iya enak kali gitu ya? Biasanya kan ada tuh yang mengatakan wah enak kali dapat beasiswa seperti ini gitu kan. Dan gimana respon dari teman-teman mahasiswa lain? Ya, kata teman-teman, selamat ya, kapan daftarnya, nggak ngajak-ngajak nih, katanya gitu kan. Terus ya udah, Cynthia bilang aja kayak gini programnya, ntar akan ada pendaftaran lagi kok. Ini kan lagi buka juga pendaftarannya nanti sampai tanggal 16 ya Bu ya. Pendaftaran kita sampai tanggal 14. 14. Berarti ini besok ya?
2 hari lagi. 2 hari lagi. Wah, langsung aja tuh ajak temannya Cynthia. Apalagi kan minimal semester 5. Berarti sampai semester berapa? 7 juga 7 boleh. bisa, Bu. 8 boleh enggak, Bu? Kayak Kan ini masih semester ganjil ya. Oh iya, ada masuk ya, ada 7 masuk. gitu ya. Oh, udah karena masih terfokus sama semester 8 ya, Bu. Padahal udah semester 9 berarti ya, Bu. Oke, itu ya teman muda, untuk kamu yang pengen mengetahui tentang program beasiswa ini, apalagi kamu nih khususnya semester 5, semester 7, langsung aja gabung untuk mengikuti beasiswa ini. Apalagi untuk temannya dari Cynthia ya, yang awalnya tadi kemarin bilang, iya enak kali kok nggak ngajak-ngajak, langsung daftar ya Cynthia ya? Iya, daftar dong. Caranya kayak gimana tuh Cynthia? Itu kan di flyer sosialisasi, itu kan ada di Instagram UMSU, di situ ada linknya ya kan Bu. Iya. Jadi situ bisa ngisi semua persyaratannya. Wah, banyak sekali pastinya hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mengikuti beasiswa ini. Wah, untuk Ibu Aisyah kira-kira gimana nih Bu? Apakah program beasiswa IC ini sangat rekomendasi untuk semua mahasiswa dari program studi yang berbeda-beda? Jika jawaban iya atau tidak, kenapa gitu? Memang kita rekomendasikan ya untuk mahasiswa UMSU yang semester 5 sama semester 7 untuk mengikuti program ini, karena kan bisa mendapatkan banyak manfaat seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi dari mahasiswa sendiri bisa juga mendapatkan sertifikat seperti itu, kemudian termasuk juga bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi nanti ya, diikutkan sebagai mahasiswa yang berprestasi. Kemudian untuk mahasiswa juga sertifikat ini misalnya ketika mau melamar pekerjaan gitu, kalau dicantumkan di kurikulum vitae untuk sertifikat ini tentu akan bermanfaat. Oh, mereka ini sudah pernah kuliah di luar negeri, oh ini pernah kuliah di universitas ternama, oh ini mengikuti program MBKM seperti itu kan. Jadi itu juga tidak hanya sebatas sampai di mendapatkan konversi nilai di 20 SKS tentunya ya. Tentu akan kedepannya juga bisa menjadi penambah nilai ketika mencari pekerjaan gitu. Jadi akan mendapatkan nilai lebih ya ketika dilihat CV-nya. Oh, ini pernah mengikuti beasiswa ini, ikut kuliah ke luar negeri, apalagi yang ikut di ICE Institute itu yang bagian ngambil edX-nya ya kan. Nanti ada di Harvard dia, MIT, di Oxford misalnya kayak gitu kan. Jadi otomatis menjadi sebagai penarik apalagi bagi orang HRD ya di berbagai perusahaan misalnya seperti itu. Oke, dan juga program berarti berbeda banyak ya Bu ya, program studi apa aja bisa ikut ya Bu? Iya, bisa, semua program studi bisa, karena juga terdapat sekitar 1.400 mata kuliah. 1.400 mata kuliah, banyak banget itu. Wah, jadi pengen ikut nih. Untuk teman muda yang tadi ini penasaran, pastikan ya stay tune terus, karena kita bakal membahas tentang program beasiswa ini. Untuk kamu yang mahasiswa-mahasiswi UMSU, khususnya semester 5, semester 7 yang saat ini bingung mau ngikutin kegiatan apa, mengikuti program apa, gabung aja ya di beasiswa ini. Pastinya bakal banyak sekali keunggulan-keunggulan yang bisa kamu dapatkan. Ya teman muda, masih banyak lagi nih ya kita berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita ini. Tetapi kita harus break dulu nih teman muda, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Bums FM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sinyal-sinyal yang oke di Bums Radio. Resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Pernah lama bersama, semua titik di kota ini adalah kita. Walau kau putuskan untuk pergi, cerita kita tetapkan abadi. Percayalah sayang, berpisah itu mudah. Tak ada kamu di hidupku, aku mampu. Namun menghapuskan semua kenangan kita adalah hal yang paling menyulitkan untukku. Simpan baju kesayangan, tutup album fotoku rapat-rapat, buang buku-buku puisi, mengganti semua dekorasi. Semua hanya coba lupakan, selalu berujung padamu. Semua tempat yang aku datangi, Selalu ada kamu, kamu lagi, kamu lagi, kamu lagi. Percayalah sayang, berpisah itu mudah. Tak ada kamu di hidupku, aku mampu. Namun menghapuskan semua kenangan kita adalah hal yang paling menyulitkan untukku. Percayalah sayang, berpisah itu mudah. Tak ada kamu di hidupku, aku mampu.
Ya, teman muda masih bersama Adrian ya dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa yang pastinya bakal membahas nih tentang program beasiswa Indonesia Cyber Education Institute ya, teman muda. Untuk kamu yang saat ini pengen tahu ya tentang beasiswa ini, ternyata beasiswa ini bukan hanya untuk mahasiswa tetapi juga bisa untuk dosen-dosen nih. Dan juga untuk mahasiswa jangan lupa kalau kamu masih baru semester 3 nih masih belum bisa ya, pastikan kamu sudah semester 5 dan juga semester 7. Ya teman muda, kita lanjut lagi nih ya, pertanyaan-pertanyaan. Adrian pengen ke Cynthia terlebih dahulu nih. Gimana Cynthia, masih semangat? Semangat dong. Semangat dong ya, karena banyak lagi nih pertanyaan nih. Enggak ya. Oke Cynthia, boleh dong ya ceritakan gimana pengalaman selama mengikuti program beasiswa ICE ini. Kira-kira apa yang membuat kamu tuh sangat berkesan dan melekat dalam diri kamu, dan yang jadi buat kamu tuh jadi mampu nih menjadi motivasi untuk teman-teman yang lainnya yang akan mengikuti program beasiswa ICE Batch selanjutnya. Nah, jadi pengalaman yang saya rasakan dari program itu, kegiatan belajar itu kan dilakukan secara online. Jadi waktu pendaftaran itu kita bisa memilih dia dengan metode dengan adanya dosen atau pengajar dan atau yang serba mandiri. Kebetulan saya di dua tempat itu dia serba mandiri. Jadi belajarnya itu melalui website, 5 mata kuliah melalui website. Jadi di situ ada 14 modul, ada video, ada PPT, ada kuis juga, UTS dan UAS-nya juga. Dan kan kita mendapatkan ilmu lebih selain dari di kampus. Motivasinya ya buat teman-teman lainnya, ya buat teman-teman ikutan aja kegiatan ini kan, soalnya kan kita dapat ilmu yang lebih lagi yang belum tentu sih kita dapatkan di kampus. Nambah-nambah ilmu banget gitu. Ikutin aja ya. Iya. Karena intinya coba mana tahu rezeki ya kan, dapat. Dan juga keunggulannya banyak sekali tadi yang seperti disebutkan Cynthia ya, teman muda. Dan juga banyak sekali hal-hal yang berkesan, dikenal dosen juga ya. Iya. Dikenal dosen dan juga teman-teman banyak yang termotivasi juga. Iya, wah, itu. luar biasa sekali nih beasiswa ini ya teman-teman. Untuk kamu yang pengen ikut, pastikan kamu masih semester 5 ya ataupun semester 7. Ini kan baru mau masuk semester 5 ya teman muda, yang kemarin semester 4 bisa langsung cari tahu ya. Di Instagram Medan juga ada informasi mengenai program beasiswa ini. Kita ke Bu Aisyah nih. Wah, Bu gimana nih Bu, kira-kira bentuk apresiasi apa nih yang diberikan oleh UMSU bagi mahasiswa yang telah berhasil nih mengikuti program beasiswa ICE? Kalau bentuk apresiasi yang diberikan dari UMSU itu dimasuk ke kategori mahasiswa berprestasi, itu yang pertama. Kemudian UMSU juga memberikan konversi nilai sebanyak 20 SKS. Ini kebetulan Cynthia ini mendapatkan konversi nilai 20 SKS dengan nilai A semua gitu ya kan. Jadi seperti itu. Jadi itulah bentuk apresiasi yang diberikan dari UMSU. Selain itu ada lagi Bu? Kalau sertifikat kan memang sudah didapat dari ICE Institute-nya gitu. Jadi memang UMSU telah memberikan banyak sekali apresiasi ya Bu ya untuk mahasiswa yang ingin ikut beasiswa ini. Jadi ini merupakan salah satu bentuk ya motivasi ya untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi UMSU yang pengen dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi. Langsung aja daftar ya Bu ya. Iya, silakan. 2 hari lagi. 2 hari lagi berarti untuk menyiapkan persyaratannya tadi masih cukup lah ya Bu ya. Masih selama lah. 2 hari ini, apalagi pendaftarannya itu juga secara online ya Bu ya. Iya. Jadi nggak harus untuk di print kertasnya, nggak harus di print berkas-berkasnya untuk diantar, nggak ya Bu ya. Iya. Ada linknya itu ya Bu. Ada linknya. Linknya boleh disebutkan nggak Bu? Kira-kira bisa dicek di mana tuh? Di Instagram, di Instagram Flyer? ada. Oh di Flyer ada ya Bu ya. Ada jadi enggak di Instagram UMSU yang Flyer ICE Institute. Wah, luar biasa sekali. Ini bentuk bagaimana UMSU terus mendukung program-program seperti ini untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswinya untuk mengikuti program ICE ini. Apalagi ya teman muda, untuk kamu yang pengen ikutin langsung aja ya. Dan kita harus tanya-tanya dulu nih ke Cynthia, kira-kira tipsnya ini apa gitu ya kan. Tips-tips yang bisa membuat Cynthia menjadi salah satu bagian dari beasiswa ini. Boleh dong jelaskan Cynthia gimana tips-tips yang bisa kamu berikan nih untuk teman-teman yang ingin ikut agar bisa lulus nih mengikuti program beasiswa ICE Batch berikutnya. Tips-tips buat teman-teman yang mau ikut, ya siapi aja semua berkasnya dengan benar, dan di situ kan pada saat pendaftaran kita bisa memilih universitas beserta mata kuliah yang ingin dipilih. Jadi benar-benar ini kan kayak ada di UI, UGM, misalnya kalian pengen ngerasain gimana sih belajar di sana, jadi pilih dengan benar-benar karena kesempatan kan gak datang 2 kali gitu.
Terus ya sering aja komunikasi sama Bu Aisyar juga bisa tanya-tanya lebih lanjut. Jadi lebih tahu informasi-informasi terbarunya. Dan juga mengikuti program beasiswa ini banyak teman nggak sih jadinya? Kalau saya kan kebetulan kan yang serba mandiri, jadi cuman website doang. Oh, jadi website jadi aja. teman saya juga ada cerita soal kalau mereka itu Zoom, jadi dapat teman baru lah dari UI, dari IPB juga ada. Jadi dapat teman baru lah gitu. Banyak relasinya makin nambah Iya, ya. nambah relasi. Apalagi kalau mau main-main ke sana ya, ke daerah mereka udah ada yang kenal, Iya. udah ada yang kenal nih. Udah ada kawannya. Udah ada kawannya. Ini merupakan salah satu keunggulan juga ya ketika kita mengikuti program beasiswa ini. Sebelumnya udah ketemu sama teman-teman yang satu program? Kalau langsung sih belum pernah, cuman paling ya zoom ngomong-ngomong Dari gitu Zoom aja. ya, ngomong-ngomong gitu. Wah, jadi ada manfaat yang bisa kita ikutin program ini, kita nambah teman, terus kita bisa diskusi bareng nih, bertukar pikiran. Wah, luar biasa sekali. Dan juga untuk kamu teman-teman muda yang pengen mengikuti program ini, langsung aja ya cek di Instagram Sumedan. Pastikan di sana ada flyer ya, yang pastinya bakal membahas program ICE ini. Untuk kamu yang pengen tahu lebih lanjut ini, bisa ya follow Instagramnya Cynthia ya kan, tanya langsung DM. Gimana biar ikut program ini biar bisa lulus. Wah, luar biasa sekali. Oke Bu Aisyar, boleh dong kasih motivasi nih kepada mahasiswa yang akan mengikuti program beasiswa ICE berikutnya. Kalau untuk motivasi adik-adik ataupun rekan-rekan dosen gitu ya yang mau ikut, saya sangat apresiasi gitu ya. Apresiasinya seperti kayak misalnya kalau mau mengikuti program ini tuh bisa mendapatkan untuk yang adik-adik konversi nilai gitu ya di 20 SKS, kemudian mendapatkan sertifikat, kemudian mendapatkan menjadi mahasiswa berprestasi. Kalau untuk yang dari dosen-dosen itu bisa banyak ya keuntungannya, termasuk bisa mendapatkan KUM gitu, bisa juga pengalaman untuk kuliah yang keren di luar negeri, misalnya di Oxford. Kapan lagi kita bisa kuliah di universitas kayak gitu gitu ya. Kalau saya pribadi rasanya masih mimpi ya bisa kuliah kayak di Oxford University, Columbia University itu, Harvard University itu rasanya apa ya, masih mustahil kalau untuk saya itu ya. Walaupun nggak ada yang mustahil bagi Allah ya, mungkin di sini kesempatannya bisa kita mengikuti kuliah di luar negeri dengan kampus ternama, bukan cuman dosen tapi saya harap juga adik-adik mahasiswa itu bisa ikut di program ini, termasuk yang edX. Bagi yang memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, silahkan untuk diambil yang program edX-nya, karena semakin kalian ambil itu akan semakin banyak nilai lebih. Iya, nilai lebih yang ada pada diri kalian, apalagi ketika kalian nanti sudah tamat gitu ya. Bukan cuma nilai lebih aja, tapi juga akan mendapatkan banyak relasi, misalnya dari kuliah di luar negeri maupun yang di dalam negeri di berbagai perguruan tinggi negeri ataupun swasta ternama di Indonesia, seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi pengen ikut nih beneran. Nah, kamu yang pengen tahu ya tentang seputar beasiswa ini, langsung aja ya bisa tanya ke Ibu Aisyar ataupun tanya langsung ke Cynthia nih. Dan juga Bu, kalau misalnya mengikuti program ICE ini, apakah ada kemungkinan nih Bu, karena kan ini laksanakan secara online, ada kemungkinan nggak nih Bu pergi langsung nih offline ke universitas seperti yang kita sebutkan tadi? Oh, belum tentu ya. Nggak ada itu, karena kan yang dari Kemenristekdikbud juga cuman memberikan kesempatan untuk online gitu ya. Jadi kalau untuk yang di edX itu memang kita kalau sudah mendaftar itu nanti ada banyak saran-saran masuk ke email kita mau ambil kuliah apa gitu. Oke, tapi laksanakan tetap secara online ya, iya, Bu ya. Kalau Kalau misalnya mau ke sana sendiri kita kan Bu, biaya sendiri. Iya. Ya. Didoakan aja, mana tahu ya kan program ini bisa memberikan keunggulan lebih, bisa langsung hadir ke sana ya kan Bu. Dan itu merupakan salah satu harapan ya Bu ya. Iya. Harapan, wah luar biasa sekali. Oke, kalau dari Cynthia gimana sih? Apa yang membuat kamu yakin bertahan dari awal hingga akhir nih mengikuti program beasiswa ICE ini? Yang buat yakin
itu sih yang pertama kita kan salah satu perwakilan mahasiswa dari universitas. Ya jadi nggak mungkin dong ngecewain dari universitas sudah memberikan kesempatan untuk bisa mengikuti program ini. Dan untuk metode belajarnya juga saya tetap kuliah seperti biasa karena kebetulan yang dapat metode yang serba mandiri. Jadi saya merasakan ilmu yang dari kampus juga ada, yang dari universitas-universitas lain juga ada. Sama juga pokoknya semuanya sama seperti kuliah biasa, cuman lebih tambah ilmunya dari kampus-kampus lain seperti itu. Karena belajarnya dari beda ya, tempatnya beda gitu ya. Kan? Beda. Mungkin biasanya kita di UMSUF seperti ini, kalau di sana beda lagi gitu ya. Karena dan juga lebih banyak relasi seperti itu ya. Dan ini banyak sekali keunggulan-keunggulan yang bisa kita ketika kita belajar di sana nih melalui Zoom bisa kita implementasikan nih ke teman-teman kita di kampus ya. Iya, kayak metode belajar orang itu seperti ini nanti kan bisa jadi masukan juga buat teman-teman yang lain lebih aktif mungkin kalau yang di sana seperti itu. Wah, benar sekali, jadi ada pengalaman nambah ya. Wah, luar biasa. Kalau misalnya Adrian lihat mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti program-program kegiatan yang bermanfaat, jadi termotivasi nih untuk terus mencoba hal-hal baru. Karena dari situlah kita bisa menumbuhkan ataupun pengalaman kita nih jadi bertambah dan juga kita bisa belajar untuk menghadapi suatu hal yang mungkin nih ketika kita sudah belajar kita jadi tahu untuk mengatasinya seperti apa dan juga bagaimana cara kita mendapatkannya jadi lebih tahu karena ada pengalamannya yang sudah kita lewati itu tadi. Wah, luar biasa sekali. Oke Bu Aisyah, boleh dong ya Bu kasih harapannya ataupun sebagai salah satu closing statementnya nih untuk seluruh pendengar UMSU FM. Kalau harapan dari saya itu banyak ya rekan-rekan dari dosen khususnya untuk yang di UMSU maupun Tendik itu ikut gitu mengikuti program ini. Memang kan ini diseleksi, tapi kalau memang memenuhi persyaratan akan tetap direkomendasikan. Kemudian untuk adik-adik harapannya silahkan untuk mengikuti program ini. Saya harapkan banyak yang mendaftar karena memang sebenarnya sudah banyak sih yang mendaftar ya. Semakin banyak semakin bagus gitu kan. Nanti akan diseleksi, akan diberikan rekomendasi dari universitas sehingga banyak juga akan mengukir prestasi mahasiswa-mahasiswa dari UMSU gitu ya, termasuk dari program MBKM yang diberikan. Karena dari UMSU sendiri untuk MBKM itu yang terbaik di Sumatera gitu. Terbaik di Sumatera. MBKM UMSU tuh terbaik di Sumatera karena kemarin dari Monef khususnya di Sumatera Utara ya, karena kemarin dari Monef untuk yang LLDT kita mendapatkan peringkat pertama gitu. Peringkat pertama. Yang untuk MBKM ya. Memang sampai dari tim penilainya juga bilang luar biasa ya MBKM UMSU katanya. Wah, luar biasa. Ya. Itu tidak terlepas dari kinerja seluruh universitas gitu kan, termasuk tim MBKM dari pimpinan universitas dan juga adik-adik mahasiswa yang memang rajin-rajin mengikuti program MBKM ini gitu. Boleh dong Bu informasikan sudah berapa banyak nih yang mendaftar untuk mengikuti program beasiswa, karena kan 2 hari lagi nih tutup. Saat ini sudah berapa mahasiswa nih Bu? Kalau untuk yang saya belum ada update ya untuk yang 2 hari terakhir ini. Kalau yang karena kan kita juga memang baru buka gitu ya kan. Kalau kemarin ada sekitar 30 gitu. 30 ya Bu ya. Ini terdiri dari program studi mana aja nih Bu? Oh, paling semuanya banyak lah. Semuanya ada ya Bu ya? Enggak saya catat gitu. Oh, berarti ada dari fakultas ini, iya, fakultas ini juga semua udah pada daftar karena banyak sekali antusias dari mahasiswa. Tapi itu untuk yang hari ini belum saya update. Belum update ya Bu ya, pasti kan. Yang lalu tuh. Wah, yang penting adalah 2 hari lagi ya Bu ya pendaftaran. Jadi langsung aja yang mahasiswa-mahasiswi dan juga dosen nih yang pengen mengikuti program beasiswa ini langsung aja ya daftarkan dirinya karena sampai tanggal 14 ya Bu ya, 14 Agustus 2022. Wah, thank you banget Bu Asri, Bu Aisyah ya, Bu Aisyah. Wah, ini karena faktor udah siang ya Bu ya. Bu Asri ada juga. Bu Asri ada juga, sama juga. Dekan. Oh, luar biasa. Dekan pertanian. Oh. Karena mungkin itu tadi ya Bu ya, karena mungkin udah siang gitu ya kan Bu. Ya tapi gak apa-apa itu ya teman muda, kalau misalnya kita membahas tentang program beasiswa ini banyak sekali hal-hal yang pengen kita cari tahu lebih lagi, dan juga kita harus sebagai mahasiswa-mahasiswi jangan hanya kuliah pulang tapi manfaatkan nih program-program yang disediakan oleh Universitas
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, darinya Cynthia boleh dong kasih harapan dan juga closing statementnya untuk seluruh pendengar UMSU FM nih. Mana tahu ada mahasiswa-mahasiswa UMSU yang lagi dengerin. Ya buat harapannya buat teman-teman kan program MBKM tuh ada banyak. Kebetulan kayak magang atau studi independen kan udah tutup nih. Nah, program beasiswa AIS ini masih buka. Ayo dong daftar, kapan lagi dapat beasiswa belajar di universitas-universitas yang ada di Indonesia secara gratis. Seperti itu. Ayo dong daftar, mumpung lagi 2 hari lagi ya Bu ya. Mumpung 2 hari lagi, ini masih bisa lah ya, siang gini nanti kan siap makan siang. Langsung daftarkan diri kamu, siapkan berkas-berkas apa aja yang memang menjadi persyaratan untuk mengikuti beasiswa ini. Wah, luar biasa sekali. Ya, terima kasih untuk Bu Aisar yang sudah gabung bersama kita, yang pastinya sudah memberikan persyaratan informasi mengenai beasiswa Indonesia Cyber Education Institute ini. Terima kasih banyak Ibu, semoga sehat-sehat selalu dan semangat untuk terus menjalani aktivitasnya di luar. Dan juga terima kasih untuknya Cynthia. Iya, sama-sama. Yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, merupakan mahasiswi UMSU ya. Iya. Wah, luar biasa sekali, dan sekarang sudah dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi juga, dan banyak sekali relasi yang didapatkan. Terima kasih Ibu dan juga Cynthia. Sehat-sehat selalu dan selamat dan juga semangat terus untuk menjalani aktivitasnya. Ya teman muda, itu tadi ya, kita sudah bersama dengan 2 narasumber yang sangat luar biasa, yang pasti kita sudah membahas tadi tentang beasiswa Indonesia Cyber Education Institute. Ya teman muda, untuk kamu yang pengen tahu langsung aja ya kunjungi Instagramnya UMSU Medan, karena di sana ada informasi seputar beasiswa ini. Tunggu apalagi sampai tanggal 14 Agustus 2022 ya teman muda, ini bakal tutup nih pendaftarannya. Langsung aja ya teman muda yang pengen dan juga penasaran bisa langsung chat ataupun cari tahu sama Bu Aisar dan juga Cynthia tadi yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Ya teman muda, Adrian mengucapkan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan ya MBKM on the Radio pada hari Sabtu ini. Semoga kamu sehat-sehat selalu dan juga selamat menikmati makan siangnya ya. Adrian mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan. Adrian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.